bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Asal-usul Gunung Sinabung, gunung penuh misteri. Ya teman, menurut penuturan Tetua Masyarakat Karo, penghuni wilayah sekitar Gunung Sinabung tidak ada arti khusus dari dipilihnya nama Gunung Sinabung. Warga sekitar biasa menyebut gunung yang satu ini dengan sebutan Deleng Sinabung. Namun jika kita merujuk pada bahasa setempat teman, yaitu bahasa Karo, maka kita dapat menemukan kosakata yang mirip, yaitu kata Sinabun. Sinabun memiliki arti mencuci dalam bahasa Karo. Sementara itu, Deleng Sinabun dapat diartikan sebagai tempat mencuci. Kemungkinan begitulah arti di balik Gunung Sinabung, yaitu tempat mencuci atau menyucikan diri manusia. Sementara itu teman, di kaki Gunung Sinabung terdapat sebuah danau bernama Laut Kawar. Danau ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk menyucikan diri. Biasanya masyarakat akan menaruh sesajian di sekitar danau Laut Kawar pada hari-hari tertentu. Nah teman, terdapat beberapa cerita mengenai terbentuknya danau Laut Kawar. Salah satunya adalah konon danau ini berasal dari tangisan seorang ibu yang selalu melihat kedua anaknya berkelahi. Anak yang pertama bernama Sinabung, sementara anak yang kedua bernama Sibayak. Saking seringnya kedua anak tersebut berkelahi, air mata sang ibu sampai membentuk sebuah danau yang begitu luasnya. Iya teman, sejarah kegiatan Gunung Sinabung tidak banyak diketahui dalam catatan-catatan maupun literatur. Letusan yang pertama kali tercatat adalah yang terjadi kira-kira sebelum tahun 1600-an. Setelah itu, terjadi kembali letusan kecil pada tahun 1912 dan yang mewakili runtutan letusan setiap tahun, yaitu letusan tahun 2010. Letusan tahun 2010 terbilang cukup menarik untuk diperhatikan teman. Pasalnya nih ya, letusan tersebut seakan menandakan bangunnya sebuah gunung berapi aktif yang telah tertidur selama kurang dari 400-an tahun. Iya, semenjak letusan Sinabung pada 2010, letusan-letusan terjadi secara berurutan dari tahun ke tahun hingga yang terakhir pada Februari 2018. Ya, secara geologis, Gunung Sinabung adalah salah satu gunung yang terbentuk dari interaksi lempeng India dan lempeng Australia dengan lempeng Sunda. Cara pembentukan ini serupa dengan jajaran gunung-gunung lain di Pulau Sumatera, ya termasuk Gunung Toba. Lebih lanjut teman, lempengan Australia dan India mengalami subduksi atau merosot ke bawah lempeng Sunda. Akibat dari subduksi tersebut, terbentuklah palung laut yang memanjang di sebelah barat Pulau Sumatera. Selain itu teman, proses alam tersebut juga menghasilkan pegunungan Bukit Barisan, di mana salah satunya adalah Gunung Sinabung. Jadi teman, secara geologis, Gunung Sinabung adalah salah satu gunung yang terbentuk dari interaksi lempeng India dan lempeng Australia dengan lempeng Sunda. Nah teman, gunung seringkali dijadikan tempat yang sakral bagi masyarakat Indonesia. Ya, tidak jarang asal-usul terbentuknya maupun berbagai penampakan alam di sekitarnya dikait-kaitkan dengan kejadian mistis. Itulah mengapa wilayah pegunungan, terutama bagian puncaknya, banyak dihormati dan masih terjaga kelestariannya hingga saat ini.
Ya, Gunung Sinabung adalah salah satu gunung di Pulau Sumatera yang bisa dibilang paling aktif saat ini. Secara rutin, Gunung Sinabung selalu melakukan erupsi sejak kebangkitannya kembali. Nah teman, memang Gunung Sinabung terbilang cukup banyak menyimpan misteri ya. Bagaimana tidak, gunung yang telah tertidur selama ratusan tahun tiba-tiba menunjukkan sifat aslinya dan mengancam warga sekitar. Ya, menurut beberapa penuturan warga yang menjadi saksi kebangkitan Gunung Sinabung, mereka dihantui rasa khawatir serta bingung. Pasalnya nih ya, tidak pernah ada pengalaman untuk menghadapi sebuah letusan gunung berapi. Bahkan kakek nenek mereka pun tidak ada yang pernah mengalaminya. Jadi harus kepada siapa mereka meminta penjelasan? Nah teman, untuk lokasi Gunung Sinabung terletak di Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya, gunung ini termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Karo. Ya, Gunung Sinabung juga bertetangga atau bersebelahan dengan Gunung Sibaya. Keduanya merupakan gunung berapi aktif di Provinsi Sumatera Utara. Nah teman, Gunung Sinabung sendiri telah ditetapkan sebagai gunung berapi tipe B yang telah melakukan aktivitas letusannya bahkan sebelum tahun 1600-an. Ya, ketinggian Gunung Sinabung mencapai 2.460 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut teman, puncak Gunung Sinabung menjadi tempat tertinggi nomor 2 di Sumatera Utara. Gunung yang satu ini juga memiliki 4 buah kawah yang masih aktif hingga hari ini di puncaknya. Nah teman, untuk teman yang ingin mencapai puncak Gunung Sinabung, teman dapat melalui jalur yang melewati Desa Tiga Pancur atau Kecamatan Simpang 4, jalur Kampung Guru Kinayan atau jalur dari arah timur laut Gunung Sinabung. Nah teman, itu tadi adalah asal-usul Gunung Sinabung, gunung penuh misteri. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.